Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Marwa Utama TV, channel yang akan memberikan informasi dan kisah inspiratif melalui cerita bergambar. Hari ini kami akan menceritakan tentang kisah manusia sombong yang mati terkubur bersama hartanya. Iya, dia adalah Qarun. Banyak dari kita yang saat menemukan barang-barang berharga yang terkubur di dalam tanah dengan sebutan harta karun. Jadi sebenarnya bagaimana sih cerita itu bermula? Tapi sebelum itu, yuk subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya ya. Nah, kisah Qarun. Qarun dalam Al-Quran surat Al-Qasas dan Al-Ankabut, orang kaya takabur yang kufur nikmat hidupnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah pengikut Nabi Musa yang kekayaannya sangat melimpah ruah, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kemudian disematkan sebagai istilah harta karun, harta yang ditemukan di dalam tanah atau perut bumi. Karena saking banyaknya itu, sehingga harta dari si Qarun ini bisa ditemukan di seluruh bumi. Jadi orang-orang ketika menemukan suatu barang antik ataupun barang berharga dari dalam tanah, disebutnya adalah sebagai harta Qarun, harta tertinggal atau yang ditinggalkan oleh Qarun. Menurut Ibnu Ishaq, Qarun adalah paman Nabi Musa, sedangkan menurut Amashi dan lainnya, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Awalnya, Qarun sangatlah miskin, hidup di rumah yang reot, atapnya bocor, temboknya bolong, dan lantainya masih beralas tanah. Qarun tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Namun karena miskin, Qarun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Sungguh kasihan sekali. Semoga kita selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Saat masih miskin, Qarun adalah orang yang soleh dan taat beribadah. Qarun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan bebannya dan diberikan solusi atas permasalahan hidupnya. Hingga suatu saat datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumah Qarun, dan Qarun menceritakan tentang segala kesusahannya kepada Nabi Musa. Karena iba dan kasihan kepada Qarun, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Qarun dibebaskan dari segala kesulitannya. Lantas Nabi Musa mengajarkan kepada Qarun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu Qarun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Demikianlah keberuntungan selalu datang kepada Qarun. Usahanya semakin berkembang dan kekayaannya semakin bertambah. Bahkan Qarun mengalami perubahan yang luar biasa. Dari yang tadinya miskin, sekarang Qarun menjadi sangat kaya raya dan hartanya disimpan di dalam gudang-gudang yang besar. Namun sayang teman-teman, keberhasilan tersebut membuatnya lupa beribadah dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu berfoya-foya dan apa yang dilarang Allah malah dilanggarnya. Bahkan kepada mereka yang muslim, Qarun berlaku amat kejam. Dia memberikan hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini tak lain adalah demi menambah kekayaannya. Dia berpikir agar kekayaannya semakin bertambah banyak, dan sangat banyak. Dia berkata, "Akulah Qarun, manusia terkaya di muka bumi, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Begitu ujarnya. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan zakat.
Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Sesampainya di istana Korun dan menyampaikan pesan dari Nabi Musa, Korun langsung marah-marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Korun, kekayaannya itu adalah hasil kerja kerasnya dan tidak ada siapapun dan tidak ada kaitannya dengan Allah dan dewa manapun. Sungguh sangat sombong sekali ya Korun ini, teman-teman. Nah, sejak saat itu kesombongan Korun semakin menjadi-jadi. Korun memamerkan seluruh kekayaannya dengan mengeliling kota yang mayoritas pemukimannya adalah pemukiman miskin. Beberapa orang mengisahkan bahwa Korun keluar dengan pakaian sangat mewah didampingi 600 orang pelayan yang terdiri dari 300 laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi 4.000 pengawal dan 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya, teman-teman. Kunci-kunci, jadi kekayaannya di gudang itu lebih banyak lagi. Mereka hanya membawa kuncinya aja itu sampai seperti itu. Di tengah perjalanan, Nabi Musa menghentikan rombongan Korun dan memintanya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alih-alih bertobat, si Korun malah memaki dan memfitnah Nabi Musa. Nabi Musa sangat kecewa terhadap sikap Korun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membinasakan Korun beserta hartanya. Tapi Korun tidak peduli dan pergi meninggalkan Nabi Musa. Tak lama kemudian, awan hitam menaungi pemukiman Bani Israel. Tak terkecuali istana Korun. Petir menyambar-nyambar dan terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Bukannya menyelamatkan diri, Korun sibuk menyelamatkan hartanya. Dan akhirnya Korun mati terkubur bersama harta ke dalam perut bumi. Sungguh, kesombongan yang Korun lakukan itu dibalas seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah kisah dari Korun yang sombong. Dia tenggelam bersama hartanya dan habis tak tersisa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadi manusia yang lebih taat beribadah dan bersyukur atas nikmat yang kita terima selama ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita selanjutnya ya.